Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kawan di program Dialog Fajar ya. Pagi ini saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya Ustadz ya. Betul, alhamdulillah. Kalau sudah di sini berarti ini tadi itu seirama istilahnya. Pas itu. Gitu ya. Iya betul. Nah, betul. kawan, pagi ini kita itu akan diskusi soal hati dan kaki hidup seirama. Nah, apakah itu tujuannya kah baik atau bagaimana? Kita selengkapnya cari tahu ya bersama Ustadz Ali Muafa. Monggo Ustadz Ali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Bersyukur kawan, pagi ini kita dapat bersua lagi ya. Alhamdulillah. Dan kali ini kita diberi sajian menarik oleh Mbak Ayu ini. Hati dan kaki yang seirama. Ya, ibarat hidup bersahabat itu dua yang kita sebut atau bahkan kita sebut tiga, misalnya hati, kaki, tangan. Nah, itu kan namanya tiga dan seterusnya. Itu ibaratnya kita ini berkawan, ya, bersahabat. Jadi saya kira begini kawan ya, semua kita mesti punya kawan terdekat. Semua kita mesti punya sahabat terdekat. Salah seorang guru SD saya dulu masih ingat ya, ketika beliau mengajak bermain, bahasa sekarang saya bilang ya membentuk karakternya anak-anak kali gitu ya. Itu salah satu pertanyaan pertama beliau menanyakan, berapa kawan terdekatmu di kelas ini? Itu diwajibkan mengacungkan tangan waktu itu. Sebutlah si A, si B, si C begitu. Lalu kita diminta menulis, kenapa kok memilih si A, memilih si B, memilih si C, kalaulah dengan bahasa memilih. Atau kalau dengan bahasa, kenapa kawan terdekatmu kok si A, si B, si C, kok bukan si E, si D, si F, dan lain-lain. Itu disuruh menulis. Waduh, apa alasan kita? Nah, ternyata karena nggak bisa bikin alasan, disuruh ngomong, tapi dibisikkan kepada telinganya guru itu. Dari situlah maka kami diajari menuliskan kata-kata yang ada di otak itu tadi. Dituntun bahasanya begini. Setelah besar saya mengetahui, ini ilmu mendidik ternyata. Mendidik seorang guru kepada anak. Nah kawan, ketika sahabat terdekat kita itu sudah menjadi orang yang melekat sama kita, ini ada kebiasaan. Mudah-mudahan ya tidak selalu begitu di antara kita kawan. Kalau sudah dekat kawan kita ini, kita tidak memiliki parameter yang standar menurut etika. Terkadang ya, apa yang dikatakan oleh sahabat kita A, kita oke. Kita diajak B, kita oke. Kawan dekat kita berpikiran C, kita juga ikut C, setuju dan lain. Pokoknya selalu yes ya, selalu setuju. Ini bukan perawatan bersahabat, bukan. Tapi bersahabat yang tepat itu adalah ya suatu saat harus yes, naam, tapi suatu saat kita no, tidak. Kenapa? Berdasar kebijakan, berdasar ukuran standar moral, berdasar ukuran standar kebaikan, kebenaran, kemaslahatan, kepositifan, dan bahasa apapun yang kawan-kawan sebutkan. Jadi kawan dekat itu tidak menguntungkan bagi kita, atau sahabat terbaik itu tidak menguntungkan bagi kita jika ukuran kebaikan kita itu selalu yes. Padahal saatnya mesti mengatakan no kita kepada dia itu bukan menjerumuskan dia, tapi no kita kepada dia itu karena ada standar hidup yang mesti kita jadikan panduan hidup kita ini. Ayo nonton tuh yuk. Saya jawab jangan. Loh,
Kita kan gila dengan sepak bola itu. Misalnya kawan saya mengatakan begitu. Iya, tapi saya kalau sudah masuk di gelanggang itu semuanya lupa. Saya bilang begitu misalnya. Kita bilang begitu. Artinya kawan kita ini kita tunjukkan bahwa kita juga masih seirama, senang dengan bola yang kita mau tonton bersama itu. Sehingga dia tetap bersemangat. Bukan kita mematikan suasana yang lagi senang kita hadapi, atau membuat dia itu down, juga tidak. Jadi dia tetap kita semangatin bahwa kita masih tetap itu. Saya kalau masuk gelanggang itu lupa semuanya nanti itu. Termasuk saya lupa tidak sholat nanti. Gimana ini gitu. Nah, entah bagaimana redaksi yang kita pilih, akhirnya kawan ini tetap bersemangat melihat bersama kita, tapi merasa indah lagi kita sholat dulu. Karena sebentar ini sholat maghrib umpamanya begitu, umpamanya. Ini yang saya bilang persahabatan kita ini harus dikelola dengan baik. Ada waktunya no, ada waktunya tidak. Allah itu mengatur ya hidup kita itu. Ada hati atau pikiran yang menjadi operator dalam hidup kita ini. Ketika hati dan pikiran kita itu, ayo kita berangkat ke sana kebaikan. Dia perintahkan, dia tidak tahu Allah bikin sistem kayak begitu. Yang terakhir akhirnya kaki ini berangkat. Oke, saya melangkahkan diri saya, kata kaki itu. Melangkahnya kaki ini menuju tempat yang diperintahkan oleh otak, oleh hati tadi itu. Ini adalah hati dan kaki dan bahkan tangan dan bahkan mata seirama. Ya, seirama untuk melakukan yang benar tadi itu. Ini adalah persis apa yang saya katakan di depan tadi. Persahabatan kaki dan pikiran dan tangan dan mata dan lain-lain itu mesti ada saatnya yes, ada saatnya no. Karena ukurannya adalah mesti kebenaran, kepositifan baik bagi dua orang yang sedang berbicara ini, atau dua sahabat yang sedang berkumpul ini, ataupun orang lain yang mungkin kena imbas dari apa yang akan kita lakukan. Nah, maka kawan, agar hati kita ini, berarti yang paling penting posisinya dalam persahabatan kita, kalau ini sosial, adalah hati. Kalau sedang bicara dengan antara pikiran, tangan, mata, dan kaki, adalah hati yang punya peran penting. Hati itu kata Nabi adalah segumpal darah yang dapat menentukan orang ini baik atau tidak baik. Waduh Mbak Ayu, lalu saya menjadi ingat ini Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, saya ini mau ikut hijrah. Jadi Mbak Ayu, hijrah itu pada waktu Nabi itu dari Mekah ke Madinah itu bukan suatu tindakan yang mudah dan ringan, bukan, sangat berat. Waktu itu sangat berat. Bagaimana Nabi harus meninggalkan kota kelahirannya yang sedang beliau dakwah di situ lalu pindah. Kira-kira gitu perasaan sahabat yang akan bertanya kepada Nabi itu. Sehingga dia bertanya, ya Rasul, saya umpamanya kalau bahasa sekarang itu begini, ya Rasul, saya yakin, sumpah saya akan ikut jejak engkau, yaitu pindah dari Mekah ini ke Madinah sana. Maunya ngelegak gitu kali ya kira-kira. Tapi ya Nabi, saya ini di sana itu punya kepentingan juga. Disebutlah kepentingannya itu mau berbisnis, mau menjumpai kawannya dan lain-lain. Nah, Nabi mengingatkan, hijrah ini ibadah karena mematuhi perintah Allah. Begitu simpelnya yang saya katakan. Jadi engkau kalau ikut berhijrah berarti beribadah. Tapi ibadah atau perlakuanmu itu, perlakuan kita ini tergantung niatnya. Nah, itu yang saya bilang ke hati tadi. Maka kawan, apa yang tidak kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan itu kembali kepada hati. Disitulah tempat niat kita. Innamal a'malu biniat. Maka jangan selalu sepakat, jangan selalu sepemikiran, jangan selalu sevisi antara hati kita mengatakan A lalu kakinya oke, tidak. Mesti harus tidak sepakat. Saya pernah di tetangga Mbak Ayu pergi haji. Ini zaman belum antri-antri dulu ya.
tapi orangnya memang sudah tua. Lah, dilalah ini bahasa Jawa maksud saya. Orang ini mau berangkat, bahasa sekarang itu stroke. Innalillahi. Jadi ya Allah, tak satu pun orang kecuali menangis. Ini di desa kawan. Akhirnya naik bus itu harus digendong oleh kawan-kawan yang lain itu untuk menuju tempat di mana calon haji harus berkumpul. Ini sudah berangkat itu. Dia ternyata apa? Ini setelah kita tahu, setelah beliau datang ya. Oke ya. Jadi beliau berangkat begitu rupa dengan keyakinan yang sudah ia kantongi dan datang. Jadi berangkatnya ditangisi banyak orang, pulangnya ditangisi banyak orang pula. Tapi nangisnya di awal tadi beda dengan nangisnya ketika datang dari haji. Tangisan orang-orang itu ketika berangkat karena beliau itu loh keadaannya nggak bisa jalan. Lah mereka menangis ketika beliau itu datang karena haru. Lah kok bisanya orang ini turun dari bis, berjalan begitu kencangnya, lalu menyalami kawan-kawan jamaah itu dengan pelukan tangisan yang tak bisa terhenti. Dua tangisan yang bermakna beda. Apa yang diceritakan oleh beliau adalah semangat untuk haji pada waktu dia tidak bisa jalan itu ia lakukan. Dan yakin dia, ini loh perintah Allah. Tak mungkin tak ada maknanya. Selagi saya masih bisa dan masih punya keinginan, pasti ada yang menolong. Loh, ketika dia ngomong begitu di dalam hatinya itu loh, sedang diangkat oleh orang-orang kampung naik di atas bis. Itu kan sudah pertolongan pertama. Begitu seterusnya ya, dengan apa pramugari merawatnya sampailah di Mekah di sana itu. Lah ya kok ada saja kawan-kawan yang mengatakan itu loh kamu ada susu gratis ya, laben gratis. Itu suka di sana kawan kan. Dia ada yang mengatakan kawannya sudah minum aja itu. Terus yang kedua itu ambil itu zam-zam itu. Jadi dua jenis minuman itu ditunjuk oleh kawannya menjadi obat dan dia minum itu zam-zam, dia minum itu laben atau susu itu tadi dengan keyakinan bahwa jadi obat. Itu ternyata yang menyebabkan dia di Mekah itu bisa berjalan. Nah kawan sekalian, demikian Allah mengatur antara pikiran untuk orang ini tegar tetap menjalankan misinya, dan kaki, tangan, mata, telinga itu satu bahasa, sevisi. Nah gitu ya. Akhirnya terjadilah perbuatan yang baik itu dilakukan olehnya, dan dia orang tadi yang kita cerita itu menjadi orang yang berprestasi. Kalau lihat cara bicaranya, kalau lihat perilakunya, oh masya Allah, sudahlah dia adalah jenderalnya orang di kampung itu dalam hal istiqomahnya beribadah, terutama sholat 5 waktu. Itulah kawan ketika kita bicara bahwa hati pikiran kita itu sevisi dengan seluruh anggota badan kita ketika yang kita lakukan baik. Tapi janganlah anggota badan kita itu menjadi sevisi dengan otak dan pikiran kita ketika keinginan hati kita berbuat tidak baik. Melalui dialog fajar ini kita mohon pada Allah, mudah-mudahan hati kita selalu dituntun oleh Allah, selalu berpikir hal-hal yang positif dan yang baik. Amin. Dan dijauhkan dari yang tidak baik. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ali sudah terus mengingatkan kita semua. Sama-sama. Ya Ustadz ya, hati dan kaki itu hidup seirama. Demikian kawan program Dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.